Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah yang telah melimpahkan nikmat karunia kepada kita semua ini, baik nikmat lahir maupun batin. Semoga kita termasuk hamba Allah yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, sehingga Allah sebagaimana janjinya selalu menambah nikmatnya kepada kita semua, dan kita termasuk orang-orang yang bahagia dalam hidup dan kehidupan ini. Bapak dan saudara sekalian, yang lalu kita telah berusaha untuk memahami ayat Allah dari surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat 6 yang terkait dengan masalah berita, masalah informasi. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, sekarang ini arus informasi global sedemikian rupa untuk mempengaruhi opini umat manusia di muka bumi ini lewat berbagai media yang ada, baik media cetak maupun media elektronik, baik itu secara terstruktur formal di sekolah-sekolah mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, maupun lewat rumah tangga kita, lewat koran-koran, majalah, dan bacaan-bacaan yang lain, juga yang langsung kita dengar dan kita lihat secara visual lewat televisi yang setiap hari berada di ruangan-ruangan kita. Semua itu merupakan media untuk membangun informasi, untuk mempengaruhi opini kita semua, sehingga bisa dikatakan dunia sekarang ini sudah tenggelam dalam arus informasi global. Dunia sekarang ini sudah dipengaruhi oleh kekuatan global lewat medianya. Ya, ini sangat luar biasa. Bagi kita orang yang beriman sudah barang tentu, karena kekuasaan dunia sekarang ini bukan di tangan orang yang beriman, di tangan orang yang fasik. Maka kita harus berusaha untuk melakukan seleksi. Apakah betul informasi tersebut? Apakah benar informasi itu? Kita harus cross check. Ya, kita harus lihat. Sebab apa yang dilakukan manusia ini tergantung daripada data yang masuk, informasi yang masuk. Karena manusia ini adalah makhluk pengambil keputusan. Kalau ilmu yang masuk, informasi yang masuk dalam benaknya adalah informasi dari orang-orang fasik, maka bisa jadi ya itu akan sangat berbahaya bagi perjalanan kita. Karena apabila itu adalah tidak benar, padahal kita ini katakanlah pengambil keputusan untuk urusan rumah tangga kita, untuk urusan lembaga kita, untuk urusan rakyat kita, umat kita, maka Bapak dan saudara sekalian, kalau informasinya salah maka pasti keputusannya akan salah. Gitu. Kalau kita sebagai pemimpin ini salah dalam pengambilan keputusan, maka apa yang dilakukan oleh umat kita, oleh pengikut kita juga salah. Maka kita akan menyesal apabila kita tidak lakukan klarifikasi terhadap informasi yang masuk. Bapak dan saudara sekalian, gencarnya informasi ini seperti banjir zamannya Nuh, tenggelam semua dunia ini sudah. Yang selamat adalah mereka yang
mengikuti Nabi Nuh berada dalam perahunya. Ya, sepertinya sekarang ini perlu perahunya Nabi Nuh untuk menyelamatkan manusia ini dari bah informasi yang sudah sedemikian rupa ini. Atau perlu gua Hiranya Muhammad Rasulullah SAW untuk mendapatkan informasi yang hakiki, yang sesungguhnya. Atau perlu lembah tuanya Nabi Musa, gitu ya, lembah tuanya Nabi Musa. Atau lembah bakahnya Nabi Ibrahim, yang menempatkan istri dan anaknya Ismail, Hajar dan Ismail di sebuah lembah bakah tersebut, yang tidak kena arus global. Yang mana arus global adalah arus yang membawa kepada kekafiran, kemaksiatan dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Saudara sekalian, dalam kondisi seperti sekarang ini, kalau kita tidak kembali kepada wahyu sebagai informasi yang valid dan reliable, yang sah, yang absah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka kita ini akan menjadi follower, pengikut daripada arus global yang ada ini, yang memang ini diciptakan dan dibangun oleh mereka. Kita umat Islam ini sekarang, Bapak sekalian, coba lihat media-media cetak kita ini. Apa sih media cetak umat Islam ini? Enggak ada. Yang menyuarakan Islam, yang menyuarakan perjalanan kepemimpinan Islam, yang menginformasikan tentang perjalanan keumatan ini, enggak ada. Televisi-televisi yang ada ini milik mereka semua. Dengan pendekatan hiburan, menyenangkan itu Bapak sekalian. Coba, itu pendekatan saja itu. Jadi hiburan, ya, entertainment itu, hiburan itu adalah pendekatan supaya manusia tertarik, yang tersihir dalam bahasa kita itu. Nah, kemudian terpana. Pada saat seperti itu, di sanalah masuk ide-ide, gagasan, informasi, macam-macam tentang hidup dan kehidupan kita ini, dan tidak terasa itu sudah masuk dalam pikiran kita, dalam hati kita, dan itu menjadi keyakinan ini sehingga mendorong menjadi, perbuatan kita menjadi sebuah perilaku dalam hidup dan kehidupan ini, sehingga kita ini sudah disetir oleh orang-orang fasik itu dan kita tidak terasa. Nah ini ya, makanya Allah Subhanahu wa taala luar biasa ayat ini Bapak dan Saudara sekalian, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Untung kita ini Bapak dan Saudara sekalian mendapatkan warisan yang sangat berharga, yaitu Al-Quran yang 30 juz itu. Inilah merupakan informasi langit tentang hidup dan kehidupan ini, informasi yang baku, yang tidak pernah lapuk karena hujan, tidak pernah lekang karena panas, dan Allah menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang menurunkan peringatan ini dan aku yang menjaganya, kata Allah. Mahal wahyu Al-Quran 30 juz ini. Ini harus kita tanamkan kepada seluruh jamaah kita, pada anak-anak kita, sehingga kita memahami persis tentang hidup dan kehidupan ini dengan membuka kitab wahyu ini, kitab Al-Quran ini, sumber informasi tentang hidup dan kehidupan yang sesungguhnya, yang bukan sihir, bukan sihir. Untung, kita beruntung ini yang pertama. Yang kedua, kita masih sholat, membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber informasi yang mengajari manusia ini, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sehingga nurani kita ini masih hidup lewat salat ini, membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa melihat, oh ini benar, ini batil itu. Kenapa? Karena hati kita bersihkan setiap hari, sehingga mampu menangkap, mampu menjadi radar untuk menangkap bisikan ilahi, istilahnya begitu. Menangkap apa yang dikehendaki oleh Allah dengan wahyunya itu. Lewat bacaan-bacaan, lewat doa-doa dan zikir yang kita baca dalam sholat. Nah ini penting sekali Pak. Kalau nggak ada begitu, kita sudah lenyap. Sudah lenyap itu. Ada kesempatan juga untuk bangun malam sedemikian rupa. Qiyamul lail, bertahajud.
untuk menyedot haul dan kuah dari Allah Subhanahu wa taala. Ingin memahami persisnya apa maunya Allah lewat wahyunya itu. Bagaimana mengimplementasikan wahyu itu sesuai dengan sunnah Rasulnya itu. Nah, itu luar biasa. Nah, kalau nggak ada gini-gini, Pak, habis kita ini. Masih beruntung kita ini 5 kali sholat berjamaah di masjid ini. Bangun malam, sholat sunnah muakkad. Ditambah setiap Jum'ah, ada khutbah Jum'ah. Yang mana khatib menyampaikan kepada kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dan menyampaikan informasi tentang hidup dan kehidupan kita yang benar. Bersumber pada kitab dan sunnah Rasulnya dalam kehidupan keseharian kita. Nah, masih ada khutbah Jum'ah. Masih ada masjid-masjid sebagai benteng-benteng kita di seluruh dunia ini. Yang menjaga supaya umat Islam ini terkontrol. Dari waktu ke waktu, dari subuh ke zuhur ke asar sampai sehari penuh. Dari minggu ke minggu, dari Jumat ke Jumat, sedemikian rupa. Dari Ramadan ke Ramadan. Supaya umat Islam ini tetap radarnya mampu menangkap informasi yang sesungguhnya dari sumber informasi yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak itu, Pak, kita sudah tersihir sekarang ini. Habis. Semua media ini milik mereka semua. Ya, Pak? Koran, media. Kita punya yang kecil-kecil, ya, secara mujahidin kecil. Ya, itu kadang-kadang juga memuat berita mereka. Nah, ini. Kemudian selanjutnya, Bapak dan Saudara sekalian, apalagi seorang pemimpin umat tidak boleh sembarangan menerima informasi. Kita juga begitu. Harusnya ada klarifikasi. Kalau ada berita-berita yang menyangkut perjalanan keislaman kita, keumatan kita, yang kira-kira bisa mengganggu, merusak, jangan langsung ditelan, kemudian langsung direaksi. Jangan. Sampaikan dulu kepada yang punya kewenangan, punya otoritas, kepada pemimpinnya. Dikonsultasikan, berita begini, bagaimana ini? Wahai pemimpin. Nah, gitu sekalian. Jadi umat kita ini tidak boleh kalau ada berita-berita yang diperkirakan berita itu bisa membuat kekacauan perjalanan umat ini, maka tidak boleh langsung diberuak. Tidak boleh. Harus disampaikan, ada mekanismenya. Sampaikan kepada yang punya kewenangan, kepada pemimpin-pemimpin umat ini, supaya mengambil istimbat, menyaring dulu, melakukan klarifikasi, mengecek benar dan tidaknya berita tersebut. Setelah benar baru disampaikan. Inilah yang benar, Nabi kita sekalian. Nah, itu pentingnya ulil amri minkum itu. Pentingnya pemimpin. Pemimpin. Perlunya umat Islam punya pemimpin. Sehingga kita mengikuti petunjuk dari pemimpin yang membimbing dan mengarahkan perjalanan umat kita ini. Apalagi seorang pemimpin dalam menerima informasi. Nah, itu harus ada seleksi yang sedemikian rupa. Tidak boleh seorang pemimpin sembarangan mengambil data, ya, mengambil informasi. Tidak boleh. Apalagi pemimpin umat ini. Harus tabayyun terlebih dahulu, apalagi sekarang ini. Tidak boleh sembarangan kita ngambil sumber berita. Apalagi media berita yang ada semua ini adalah milik mereka. Nah, Bapak dan Saudara sekalian, ini penting untuk tabayyun ini. Agar kita tidak mengambil keputusan dengan cara yang salah, sehingga melahirkan kerugian, sehingga kita akan menyesal dalam menapaki perjalanan keumatan ini. Nah, sehingga di dalam Islam ini sudah perlu istilahnya SIM, sistem informasi manajemen. Sistem informasi apa? Manajemen. Tidak ada mekanismenya. Ya, sehingga umat Islam ini bisa aman dalam menapaki perjalanannya. Cukup data, cukup informasi. Ya, dan mengikuti informasi yang benar. Lewat sistem informasi yang ada, yang harus dibangun di dalam kepemimpinan umat. Bapak dan Saudara sekalian, jadi masalah informasi kepemimpinan ini, sistem informasi manajemen itu penting di dalam perjalanan untuk membangun keumatan ini, membangun jamaah, membangun kepemimpinan. Nah, jika tidak, kita ini akan dimakan arus yang ada dan kita ditelan yang menjadi follower pengikut mereka secara tidak sadar, karena hari-hari kita dijajali informasi dari mereka. Kemudian selanjutnya Bapak dan Saudara sekalian, karena itu sudah minggu yang lalu kita sampaikan, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ini selanjutnya menyampaikan, wa'lamu anna fikum Rasulullah la yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum
wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallah wa ni'mah wallahu alimun hakim. Wa'lamu, dan ketahuilah, anna fiikum, sesungguhnya pada kalian Rasulullah, ada utusan Allah. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri, kalau sekiranya Rasulullah itu harus mengikuti kamu sekalian dalam sebagian besar urusan, la'anittum, sungguh akan menyusahkan kalian, akan membuat repot kalian. Walakin Allah, akan tetapi Allah habbaba ilaikumul iman, membuat kamu cinta kepada iman, wa zayyanahu fi qulubikum, dan itu Allah menghiasi iman itu di dalam hati-hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah SWT membuat kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang benar, orang-orang yang lurus. Fadlan minallah wa ni'mah, sebagai keutamaan, karunia dan nikmat dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, dalam sebuah kepemimpinan, maka seorang pemimpin itu dipilih karena kita perlu sosok pemimpin yang bisa memberikan arahan, petunjuk, bimbingan kepada kita semua. Maka mestilah seorang pemimpin itu adalah orang yang terbaik di antara kita. Di antara kita. Mestilah seorang pemimpin itu adalah orang yang paling memahami tentang permasalahan kita. Mestilah seorang pemimpin itu adalah orang yang memiliki kepekaan lebih jauh dari kita. Mestilah seorang pemimpin itu adalah orang yang memiliki akhlak lebih baik daripada makmumnya. Nah begitu dan seterusnya. Maka Bapak dan Saudara sekalian, namanya pemimpin maka kita ikuti. Kalau dia bertakbir maka kita ikuti takbir, gitu. Jadi tak boleh kita mendahului atau kita mengakhiri jauh daripada komando seorang pemimpin. Itulah seorang pemimpin. Nah Muhammad Rasulullah SAW di samping seorang Rasul, dia adalah seorang pemimpin. Namanya seorang pemimpin maka dia yang diikuti, bukan pemimpin yang mengikuti. Nah gitulah sekalian. Ya. Kalau bapak-bapak sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sebagai pemimpin kehidupan keluarganya, maka mestinya bapak ini yang memimpin, yang mengarahkan, yang menjadi panutan daripada keluarganya. Jangan dibalik. Ya, suaminya harus mengikuti istrinya, harus mengikuti anak-anaknya. Nah, ini terbalik. Dan Allah SWT akan memberikan petunjuk di sini. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasul Allah. Kalau Rasul itu disuruh mengikuti selera-seleramu kamu semua, bisa rusak kalian semuanya, gitu ya. Bahkan bisa menyusahkan kalian semuanya. Gitu. Jadi pemimpin itu penting. Kita jalan berjalan lalu lintas itu. Kalau nggak ada lampu lalu lintas sudahlah tabrakan semuanya, Pak ya Pak. Ngalor ngidul, ada yang dulu dan lain sebagainya. Perlu ada yang mengatur perjalanan umat ini. Kalau tidak, kita mengikuti kepentingan kita, mengikuti hawa nafsu kita, rusaklah kita semua, rusak, hancur, binasa, sulit, menyulitkan. Jadi kemacetan dan lain sebagainya kalau dalam perjalanan sebuah lalu lintas itu. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, di sini ditafsirkan wa'lamu anna fiikum Rasulullah ay i'lamu ay anna baina adhhurikum Rasulullah fa'azzimuhu wa waqqiruhu wa ta'addabu ma'ahu wanqadu li amrih fa innahu a'lamu bimasalihikum wa asfaqu 'alaikum minkum wa ra'yuhu fikum atammu min ra'yikum li anfusikum kama qala tabaraka wa ta'ala an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Tsumma bayyana anna ra'yahum sakhifan bin nisbati ila mara'ati masalihim. Faqala law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum ay law ata'akum fi jami'i ma tahtarunahu la adda dzalika ila anatikum wa harajikum kama qala subhanahu wa ta'ala wala bittabal haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Bapak dan sekalian yang saya hormati, di sini dalam tafsir Ibnu Katsir ini disampaikan bahwa wa'lamu anna fikum Rasulullah itu
adalah ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian ada Rasul Allah, maka agungkanlah ia, hormatilah ia, dan bersupanlah kalian dengannya, dan taatilah perintah-perintahnya. Sesungguhnya dia lebih mengetahui kemaslahatan bagi kalian, dan lebih sayang, lebih kasih atas kalian daripada kalian sendiri, dan pendapatnya, pikirannya lebih sempurna daripada pendapat kalian sendiri. Sebagaimana firman Allah, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, nah seperti yang kami sampaikan bahwa memang seorang pemimpin itu adalah orang yang terbaik di antara yang ada ini. Karena itulah maka seorang pemimpin itu, maka pastilah harus kita ikuti, kita hormati, kita perhatikan komandonya, kita perhatikan suaranya. Ayat sebelumnya, mestinya pemimpin itu suaranya lebih keras daripada suara makmumnya. Dan kita boleh kita mengangkat suara kita lebih tinggi daripada suara Rasul kita, suara pemimpin kita. Itulah adab-adab etika-etika kepemimpinan dalam hidup dan kehidupan kita ini. So, kalau kita sudah kehilangan kepemimpinan, maka kita kehilangan rambu-rambu dalam menapaki perjalanan ini. Seperti lalu lintas itu, kalau sudah mati lampu, sudah semerawut seperti itu, semerawut semuanya. Ya, apalagi masing-masing punya kepentingan, punya keinginan untuk lebih cepat dan lain sebagainya, maka bukan malah lebih cepat, ya, tapi lebih apa? Lebih macet dan lebih menyulitkan kita sendiri, Bapak dan Saudara sekalian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, walabittabal haqqu ahwaahum, ya, sungguh kalau sekiranya kebenaran itu harus mengikuti hawa-hawa nafsu mereka, la fasadatis samawati wal ardh, sungguh langit-langit dan bumi ini akan rusak, akan binasa. Wa man fihin, dan apa yang ada di dalamnya. Balatainahum bidzikrim, akan tetapi kami telah memberi kepada kalian bidzikrim, peringatan kepada kalian. Akan tetapi kami telah memberikan peringatan kepada kalian. Fahum an dzikrihim mu'ridun, maka mereka mu'ridun, berpaling an dzikrihim, daripada peringatan yang diberikan kepada mereka. Jadi Allah SWT sudah memberikan peringatan berkali-kali, baik langsung maupun tidak langsung, baik dalam bencana-bencana, kerusakan-kerusakan, akibat-akibat yang tidak baik dalam hidup dan kehidupan kita ini, ya, seperti tsunami, bencana dan lain sebagainya, macam-macam diberikan, berbagai macam penyakit datang dan lain sebagainya. Tapi fahum an dzikrihim mu'ridun, mereka masih tetap juga berpaling daripada peringatan Allah tersebut. Bapak dan sekalian, maka kita ini perlu pemimpin yang menjelaskan rambu-rambu perjalanan ini, bahkan membimbing kita dalam hidup perjalanan sesuai dengan rambu-rambu yang ada ini, sehingga kita selamat, kita lancar dalam menapaki perjalanan ini, dan selamat sampai kepada tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Kalau kita biarkan dan nafsu-nafsu itu berbicara dan menentukan hidup dan kehidupan ini, maka akan rusaklah langit-langit dan bumi ini dan apa yang ada di dalamnya. Nah, ini jelas firman Allah seperti ini, Bapak dan sekalian. Sehingga pemimpin itu adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan sosial ini, dalam kemasyarakatan ini. Tanpa ada pemimpin, tidak mungkinlah masyarakat bisa tegak. Tanpa ada pemimpin, tidak mungkinlah perjalanan masyarakat itu bisa terus tumbuh berkembang menuju masyarakat yang bermartabat, menjadi masyarakat yang maju, yang berkembang, tanpa adanya pemimpin. Karena itu jangan dibalik, pemimpin harus mengikuti selera masyarakatnya. Jangan repot itu nanti, masing-masing punya keinginan, punya kepentingan. Kalau pemimpin harus mengikuti umatnya, rakyatnya, bukan pemimpin namanya itu, sekalian. Karena itu maka pemimpin adalah orang yang paling paham Al-Quran, paling paham sunnah, paling dulu mewujudkan Quran dan sunnah dalam kehidupannya, sehingga dia menjadi patron, menjadi contoh teladan bagi umatnya dan mencerahkan umatnya, membimbing, mengarahkannya. Itu pemimpin, Bapak dan sekalian. Nah, kita seringkali masih belum memiliki pemahaman dan kesadaran lebih lanjut lagi yang baik tentang persoalan kepemimpinan ini, sehingga tidak jelas siapa yang memimpin dan siapa yang dipimpin. Bapak dan sekalian, bahkan sebenarnya tidak sempurna iman kita sebelum
kemauan kita ini mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Ya, tak sempurna iman kalian sehingga keinginan kalian, kemauan kalian mengikuti apa yang aku bawa, kata Nabi. Apa yang apa? Aku bawa. Jadi kalau kita mengikuti Nabi malah disuruh mengikuti umatnya, maka la'anittum, akan membuat apa namanya? Kekacauan, akan membuat kesulitan dalam perjalanan itu sendiri. Bapak dan saudara sekalian, orang yang beriman maka mesti condong kepada kebenaran, mesti condong kepada bimbingan dan petunjuk Rasulnya, mesti condong kepada sebuah kepemimpinan, ya, yang tidak mengikuti hawa nafsu dan mengikuti Allah dan Rasulnya. Awal-awal sudah kami sampaikan persoalan kepemimpinan ini dalam majelis ini, bahwa seorang pemimpin adalah seorang yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Seorang pemimpin dalam Islam ini adalah seseorang yang mengedepankan iman, bukan al-hawa, bukan hawa nafsunya. Sehingga apa kata Allah, apa kata Rasulnya itu yang menjadi spiritnya, yang menjadi perilakunya, yang menjadi dasar-dasar pemikirannya. Sehingga seorang pemimpin itu adalah orang yang mendapatkan cahaya, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Saudara sekalian, nah ini penting bagi kita semuanya, ya, untuk mewujudkan kepemimpinan, dan kita berada dalam kepemimpinan-pemimpin yang benar, dan kita tundukkan kepentingan kita, hawa nafsu kita, ya, di bawah kemauan Allah dan Rasulnya, di bawah kepemimpinan seorang pemimpin yang membimbing kita, yang memimpin kita berdasarkan Quran dan Sunnah. Maka itulah keselamatan yang sesungguhnya dalam hidup ini. Bapak dan sekalian, kemudian selanjutnya, apabila iman itu sudah bersemi di dalam dada kita, dan kita condong dengan iman itu, pastilah condong kepada yang baik-baik, yang benar-benar, maka Bapak dan Saudara sekalian, kita nanti akan kumpul bersama-sama dalam sebuah jamaah, dalam sebuah kepemimpinan yang memang aspirasinya sama. Kenapa? Karena iman itu yang mengikat kumpulnya kita dalam sebuah jamaah, dalam sebuah masyarakat, dan dalam sebuah kepemimpinan. Dan itu akan menjadi kebanggaan kita, bahkan menjadi keindahan dalam hidup dan kehidupan kita ini. Akan kita pandang indah jamaah kita ini. Kenapa? Karena jamaah ini adalah kumpulan orang yang beriman, orang yang bukan hawa nafsunya yang berbicara. Kalau kita kumpul dengan orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya, Bapak sekalian yang saya hormati, nggak enak dipandang, nggak enak dilihat. Oh, kepentingan saja yang ada ini, ya. Presiden juga begitu. Apa kepentingannya? Kalau kepentingannya bukan kepentingan kebenaran, maka tidak menarik. Apalagi kepentingan hawa nafsu begitu, tidak menarik. Dalam keluarga kita juga begitu. Siapa-siapa yang sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, maka itu akan menjadi masalah dalam kehidupan ini. Akan menjadi masalah dalam kehidupan ini. Nah, kalau kita ini dikumpulkan atas dasar iman, dan iman itu dibuat indah oleh Allah dalam hati kita, sebaliknya tumbuh kebencian terhadap kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan, maka kan jelas itu, Pak, yang jelek-jelek, yang fasik, yang maksiat, yang mungkar, itu dibuang dalam kehidupan jamaah tersebut, dalam kehidupan keluarga, jamaah, masyarakat itu. Maka itulah masyarakat yang bersih, masyarakat yang baik, ya, masyarakat yang hidup, masyarakat yang segar, masyarakat yang selamat, masyarakat yang sehat dalam bahasa kita sekarang ini. Maka disebutkan oleh Allah, ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang lurus. Ya, mereka itulah orang-orang lurus. Dan itu merupakan fadlan minallah wa nikmat. Merupakan keutamaan sekaligus nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim.
dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Bapak dan Saudara sekalian yang saya hormati, jadi iman itu merupakan sebuah karunia, merupakan sebuah keutamaan, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang harus kita syukuri. Apabila kita ini akur hati kita sehingga melahirkan kesamaan, kebersamaan, menjadi ta'alluf, jinak hati-hati kita ini sehingga menjadi keluarga yang ruhama, penuh kasih sayang, menjadi jamaah yang ruhama, penuh kasih sayang, maka segar, hidup ini segar. Itu adalah, kalau bisa dikatakan kekayaan, itulah kekayaan yang mahal dalam kehidupan zaman sekarang ini. Jadi yang namanya kekayaan itu bukan sekedar duit, Bapak sekalian ya, bukan sekedar uang. Jika melihat anak manis-manis, ya, qurratu ayun, enak dipandang, enak dilihat. Melihat istri juga begitu, taat pada pemimpinnya, pada suaminya, begitu. Kalau anak gondrong-gondrong, rambutnya dicat kuning merah, kebut-kebutan, ya saya kira itu sakit hati kita, Pak. Mana enggak qurratu ayun ya, Pak. Nah itu. Jadi, nah kalau anak kita dan anak yang saleh dan salihah, yang qurratu ayun, yang rohama, penuh kasih sayang, itu kekayaan, Pak, mahal itu. Itu fadlun minallah, karunia dari Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Istri yang taat pada suami dalam rangka taat pada Allah, wah luar biasa ini. Nah, Bapak dan sekalian, nah apalagi itu terus dalam simpul yang lebih besar, yaitu jamaah. Kalau ada jamaah yang ruhama seperti itu, Bapak dan sekalian, itu kekayaan yang luar biasa. Kalau salah satu anggota jamaah merasa sakit, yang lain ikut merasa sakit. Kalau satu gak makan, bagaimana yang lain enak makan? Kan gak enak itu. Kalau jamaah yang seperti itulah, jamaah yang membuat kita akan bahagia. Dan jamaah seperti itu adalah jamaah yang terbangun atas dasar iman, ya, yang melahirkan ruhamah tersebut. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui, hakimun lagi Maha bijaksana. Hai alimun biman yastahiqqul hidayah mimman yastahiqqul hiwayah, hakimun fi aqwalihi wa af'alihi wa syar'ihi wa qudratihi. Artinya Allah Maha mengetahui terhadap orang yang berhak untuk mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak berhak untuk mendapatkan hidayah. Siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah dan yang tidak berhak, itu Allah yang Maha tahu. Hakimun, Allah Maha bijaksana fi aqwalihi, baik perkataan-perkataannya, wa af'ali maupun perbuatannya, wa syar'ihi maupun ketentuan dan ketetapannya, syariatnya, wa qudratihi maupun kekuasaannya, ketentuan dan ketetapannya. Jadi Allah Maha bijaksana, sangat bijak, Maha bijak lebih lagi. Bapak sekalian yang saya hormati, luar biasa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini kalau kita perhatikan. Jadi mari kita memiliki adab kepemimpinan yang sudah beberapa ayat ini, termasuk ayat ini yang terkait dengan persoalan kepemimpinan. Jangan sampai kita punya pemimpin kemudian ya, kita laka juga mampu jadi pemimpin sehingga kita tidak tawadhu terhadap pemimpinnya, kan ya? Ya. Bahkan kadang-kadang istri maunya, apalagi kita kesamaan gender zaman sekarang ini, ya Pak. Lagi perempuan sama, ya gantian memimpin lah, begitu. Lah ini barat lah sekarang untuk mengacaukan, mengaburkan wahyu dengan kesamaan gender yang ada ini, sehingga wanita memimpin laki-laki. Nah, sekarang ini sudah banyak dan laki-laki mau dipimpin oleh apa? Wanita. Nah ini, ya tidak selayaknya lah. Ya. Kemudian Bapak dan Saudara yang saya hormati, ini kaitannya dengan masalah pemimpin dan kepemimpinan yang ada di tengah-tengah kita, yang punya fungsi dan peran untuk membimbing dan mengarahkan umat ini, maka harus kita dukung sehingga keberadaan pemimpin itu fungsional, bukan hanya sekedar lambang yang tidak fungsional. Sehingga kita perhatikan komandonya, ya, komando pemimpin itu, dan malah pemimpin itu disuruh mengikuti oleh selera rakyatnya. Ya, zaman demokrasi zaman sekarang ini, Pak, ya, zaman demokrasi ini kekuasaan di tangan rakyat. Oh, ya. Jadi kalau ada pemimpin harus mengikuti maunya rakyat ini semuanya. Rakyat maunya mau macam-macam begitu, kan pusing juga jadi pemimpin.
Ya rakyat yang mana? Rakyat yang mana itu? Apalagi gak jelas ajarannya. Ya itu. Yang mana? Maka pusinglah pemimpin yang seperti itu. Kemudian selanjutnya Bapak sekalian yang hormati, Allah berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in bahat ihdahuma lal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa in ta'ifatani, dan jika dua golongan, dua kelompok minal mukminin dari orang-orang beriman itu iqtatalu, ya, berperang, fa aslihu bainahuma, maka islahkan, damaikan di antara keduanya. Fa in bahat ihdahuma lal ukhra, apabila salah satu kelompok daripada keduanya itu melampaui batas atas yang lain, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka perangilah yang melampaui batas itu, yang melanggar itu, hatta tafi'a ila amrillah, sehingga kembali kepada ketetapan Allah. Fa in fa'at, apabila kelompok itu sudah kembali, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya bil adli, dengan adil, wa aqsitu, dan berbuat adillah. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Bapak dan sekalian, dalam kehidupan jamaah, dalam kehidupan masyarakat, yang namanya konflik itu bisa terjadi. Betul Pak ya? Dalam kehidupan keluarga saja, anak-anak kita ini, ya Pak, anak-anak punya anak 5 ya, kan kadang-kadang bertengkar kalau kumpul, ya Pak. Dan itu memang manusia itu begitu. Jadi memang manusia ini punya karakter, ya, fight, ya, punya kepentingan, bukan malaikat, bukan apa? Malaikat. Nah, harus kita rawat jiwa fightnya itu, jangan dimatikan, jangan dimatikan. Terus bagaimana? Yang penting bisa dikendalikan. Nah, yang namanya manusia kadang-kadang tidak mampu mengendalikan, maka terjadi konflik. Kan gitu Pak ya? Dalam sebuah keluarga. Kalau keluarga besar umat Islam dunia, ya wajar saja kadang-kadang konflik itu. Ya, sehingga terjadi perkelahian, terjadi pertempuran. Makanya di sini kok Pak, masa orang beriman bertengkar ya? Ya bisa jadi, Bang, orang beriman itu kan bukan nabi, bukan rasul yang maksum, dan terus bisa mengontrol, mengendalikan dirinya. Ya kan kadang pas. Ya, itu wajar Pak, iya Pak. Nah itu. Makanya di sini apabila dua golongan, dua kelompok dari orang-orang yang beriman itu berperang, bertengkar, ya, maka faslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya. Mungkin punya kepentingan sehingga muncul. Seperti keluarga kita lah, seperti anak-anak kita lah. Oh, kakaknya diberikan, oh dia belum, oh, belum diberikan, itu aja sudah iri, berkelahi terjadi. Nah, ya, dalam perjalanan keumatan juga bisa saja hal itu terjadi. Karena itu maka di sini pentingnya pemimpin, ya, dan di sini pentingnya ketetapan Allah dan Rasulnya. Ya, kalau kita sudah kembali kepada iman kita, kembali kepada Allah dan Rasulnya, dan mau, maka pastilah akan islah itu dapat dilakukan. Nah, Bapak dan Saudara sekalian, enaknya di dalam Islam itu ada iman, ada Allah dan Rasulnya yang wajib secara mutlak ditaati. Lebih lanjut lagi, di dalam umat Islam itu ada imam, ada pemimpin, ada khalifah yang mendamaikan, yang melakukan islah di antara yang bertengkar, istilahnya begitu. Maka itulah yang membuat kita ini terus hidup damai dalam keselamatan. Kenapa? Karena ajaran kita adalah ajaran damai, ajaran Islam, ajaran yang selamat dan menyelamatkan. Sehingga kalau ada orang beriman yang bertengkar, iya mestinya ya jaranglah bertengkarnya dibandingkan orang yang tidak beriman. Ya, kalau orang beriman kita ini sukanya bertengkar, nah ini dipertanyakan kualitas keimanannya.
dipertanyakan kualitas keimanannya. Semakin baik kualitas keimanannya, maka semakin kokoh ikatan kejiwaan kita ini, sehingga tidak mudah retak, tidak mudah bertengkar. Kalau sekali-kali terpleset, ya segera diingatkan, ya, diislahkan. Kalau sudah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pastilah kedamaian itu bisa dilakukan. Nah, Bapak dan sekalian, jadi ini adalah jalan dalam sebuah kepemimpinan ini. Bahwa untuk tetap membangun kesatuan, persatuan di dalam Islam itu mudah. Bagian Indonesia ini disinyalir oleh salah seorang sejarawan dari Belanda sana. Kok Indonesia ini, wow, suku-suku, ya, bangsa-bangsa, bersuku-suku, macam-macam begitu, kok bisa ya dalam kesatuan, dalam persatuan seperti ini? Apa ya nilai-nilai yang membuat kebersamaan itu? Ternyata pada saat diselidiki, oh ternyata Islam itu yang masih menjadi pengikat yang kokoh di antara manusia penghuni pulau-pulau yang bersuku-suku ini. Oh ternyata Islam itu yang memberikan nilai yang sangat berharga dalam kesatuan dan persatuan di negara yang namanya negeri Indonesia itu. Itu diteliti, Mas. Itu diteliti. Karena itu Islam ini sangat memberikan kebaikan dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan di negeri ini, Bapak sekalian. Di negeri ini. Ya, di negeri ini. Nah, apalagi kalau ini betul-betul negara ini ditegakkan di atas negara Islam itu. Wah, tambah Bapak, tambah kokoh. Nah, baru nilai-nilainya saja ini menjadi nilai pembangun di negeri ini. Di antaranya adalah masalah kesatuan dan apa? Persatuan yang membuat negara ini walaupun bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya, bisa-pisahkan oleh berbagai macam pulau, adat istiadat dan sebagainya, tetapi masih berada dalam kesatuan dan persatuan. Mudah-mudahan Islam ini semakin berpengaruh, Pak, di negeri ini, semakin tegak, baik secara informal maupun formal, gitu Pak ya, baik struktural maupun apa, kultural, sehingga lebih kokoh kesatuan dan persatuan yang ada di negeri ini. Saya kira demikian, Bapak dan sekalian, karena waktu sudah habis. Dan mudah-mudahan dengan mengkaji begini kita memahami poin-poin atau pointer-pointer yang membuat kekuatan, Pak, ya, lahirnya kekuatan. Dan persoalan informasi tadi itu ya masalah kekuatan. Persoalan pemimpin itu juga kekuatan. Quran dan Sunnah itu kekuatan juga. Ya, itu ya kekuatan, poin-poin kekuatan. Dan kalau umat Islam ini ya dengan kekuatan-kekuatan yang ada, maka insya Allah nanti bisa bangkit untuk membangun dirinya, membangun jati dirinya, sehingga kita tidak seenaknya saja diperlakukan semena-mena, ya, dipojokkan, disudutkan, disingkirkan, ya, dan lain sebagainya. Tidak, tetapi bagaimana pada saatnya kitalah yang menentukan hidup dan kehidupan ini, hidup dan kehidupan di negeri ini, hidup dan kehidupan di dunia ini. Mari kita sudahi majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.